Piala Dunia 2026 akan jadi yang tersibuk dibanding edisi-edisi sebelumnya. Coba bayangkan ada 48 negara, 12 grup dan 104 pertandingan. Buset, ini fase grup sendiri saja ada 72 pertandingan. Jelas kita tidak mungkin menonton seluruh pertandingan fase grup kecuali kalau kita Naruto Uzumaki. Oleh karena kita bukan Naruto atau petapa genit dan betapa cintanya Starting Eleven sama kalian, Mimin sudah pilihin laga-laga tertentu yang sangat worth it untuk ditonton. Enak toh, kira-kira laga mana saja yang tidak boleh dilewatkan? Let's go kita bahas. Tentu duel antara Jepang versus Belanda ini tidak boleh dilewatkan. Belanda akan memulai perjalanan mereka dengan bertemu Jepang di grup F. Laga ini boleh dibilang duel penjajah, duel antara anak cucu Jenderal Hitoshi Imamura melawan anak cucu Herman William Daendels. Laga ini amat istimewa bagi penggemar sepak bola di Indonesia. Kapan lagi kan kita menyaksikan dua penjajah bertarung persis di saat kita sedang dijajah oleh negeri sendiri. Fenomena yang bahkan lebih langka dari laki-laki yang tidak merokok dan nge-vape. For your information, laga Belanda versus Jepang akan disiarkan live di TVRI Sports pada Senin 15 Juni pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Kalau yang di rumah televisinya sudah pakai set-top box, nggak usah khawatir, karena TVRI Sports ada. Bagi yang belum, beli dulu gih. Yang nggak punya duit, ngutang sana. Sayang banget kalau sampai melewatkan pertandingan ini, karena akan seru. Kedua tim juga jarang ketemu, Belanda baru 3 kali berjumpa Jepang. Dalam 3 pertemuan itu Belanda menang 2 kali dan sisanya berakhir imbang. Salah satu kemenangan Belanda terakhir di fase grup Piala Dunia 2010. Menariknya, baik Jepang maupun Belanda sama-sama lolos ke fase gugur di edisi itu. Belanda akhirnya jadi runner-up, sedangkan Nippon tersingkir di babak 16 besar dari Paraguay. Lantas apakah kali ini Belanda akan menang lagi? Catatan 3 pertemuan terakhir justru menunjukkan perkembangan Jepang. Pada 2009, Jepang kalah 3-0 dari Belanda, lalu di Piala Dunia 2010 kekalahan mereka menipis menjadi hanya 1-0. Terakhir, di pertandingan persahabatan pada 2013, Jepang berhasil menahan imbang Belanda 2-2. Pasukan Haji Memorial juga sedang meroket. Jepang tak terkalahkan dalam 7 pertandingan terakhir jelang Piala Dunia. Sementara pasukan Ronald Koeman belum lama kalah dari Aljazair. Di laga nanti The Orange mungkin akan mendominasi penguasaan bola, tapi pasukan Koeman akan kesulitan membongkar pertahanan Jepang. Sebaliknya, garis pertahanan tinggi Belanda akan dimanfaatkan gelandang Jepang untuk merebut bola dan melancarkan serangan balik cepat. Prediksi Mimin, Jepang akan menang tipis atau paling berakhir seri. Berikutnya laga Senegal versus Prancis di grup I. Ini adalah laga yang monumental. Kenapa? Karena sejak 2002 Senegal belum pernah lagi berjumpa Prancis. Ya, di Piala Dunia 2002 itulah pertemuan antara Senegal versus Prancis terjadi. 24 tahun lalu, Lions of Teranga mengalahkan Les Bleus. Gol sematawayang Papa Boba Diop memenangkan Senegal. Anyway, fakta menariknya yang mencetak gol sudah almarhum. Papa meninggal tahun 2020 karena penyakit bernama Charcot disease yang menyerang saraf dan membuat penderitanya merasakan mati rasa pada sendi. Nah, setelah lama tidak bertemu, apakah Prancis kali ini akan mengalahkan Senegal? Perlu dicatat Prancis kehadiran generasi baru macam Desiré Doué dan Michael Olise. Dua pemain sayap eksplosif ini akan dipadukan dengan kemampuan olah bola Ousmane Dembélé. Juga jangan lupakan Kylian Mbappé. Kendati belum punya trofi Liga Champions, tapi kalau di Prancis, El Dictator suka ngeri. Mbappé bahkan sudah mempersembahkan trofi Piala Dunia. Tapi Prancis jangan senang dulu, kalau saja gelarnya tak dicabut, anak asuh Pape Thiaw datang ke Piala Dunia dengan modal juara AFCON. Mereka juga dihuni para generasi baru. Selain akan dipimpin Sadio Mane, Senegal masih punya pemain macam Nicolas Jackson, Ismail Assar, Idrissa Gueye hingga Iliman Ndiaye. Khusus nama terakhir patut diwaspadai. Ia bisa beroperasi di belakang striker, menyisir dari sisi sayap dan memotong ke dalam.
Inggris versus Kroasia boleh dibilang salah satu duel terbesar di fase grup. Kedua negara punya sejarah rivalitas sengit. Inggris dan Kroasia sering bertemu, tercatat mereka sudah 11 kali berjumpa. 3 singa unggul dengan 6 kemenangan, sedangkan Kroasia cuma 3 kali menang.